Anak-anak, kita sudah belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, gagasan pokok dan gagasan pendukung akan lebih mudah dipahami jika disusun dalam bentuk diagram. Berikut cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram. 1. Bacalah paragraf dengan seksama. 2. Cermatilah kalimat pertama hingga kalimat terakhir. 3. Tentukanlah gagasan pokok dan gagasan pendukung. 4. Gagasan pokok adalah inti. 5. Gagasan pendukung adalah cabang-cabangnya. Perhatikan paragraf berikut. Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah, misalnya bahasa Batak, bahasa Jawa, dan bahasa Sunda. Keragaman bahasa di Indonesia tidak membuat bangsa terpecah-pecah. Bangsa Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Bangsa Indonesia dipersatukan oleh bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Ayo anak-anak, coba tentukan gagasan pokoknya. Betul, gagasan pokok ada di kalimat pertama. Masih ingatkah kalian jenis paragraf apa bila gagasan pokoknya ada di kalimat pertama? Pinter, jenis paragraf deduktif. Kalau gagasan pokoknya ada di kalimat terakhir, namanya paragraf induktif. Karena gagasan pokok ada di kalimat pertama, maka kalimat kedua, kalimat ketiga, dan kalimat keempat adalah gagasan pendukung. Untuk lebih memahaminya, kita bisa membuat dalam bentuk diagram seperti ini. Gagasan pokoknya adalah Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah. Sedangkan gagasan pendukungnya adalah keragaman bahasa di Indonesia tidak membuat bangsa terpecah-pecah. Bangsa Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Bangsa Indonesia dipersatukan oleh bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Anak-anak, diagram yang berisi gagasan pokok dan gagasan pendukung seperti ini disebut juga dengan peta pikiran. Peta pikiran dapat diartikan sebagai cara untuk menyajikan ide dalam bentuk diagram. Peta pikiran yang berisi gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat dijadikan acuan untuk membuat ringkasan. Apa itu ringkasan? Yuk kita cari tahu. Ringkasan merupakan penyajian singkat dari suatu karangan asli. Meringkas isi teks sama dengan menulis kembali isi teks secara singkat. Tujuannya adalah untuk membantu memahami dan mengetahui isi sebuah buku atau karangan. Cara membuat ringkasan. 1. Membaca teks berulang-ulang sampai paham, hingga kita mengetahui isi teks dan maksud dari penulis. 2. Membaca per paragraf dengan cermat sambil mencatat gagasan pokoknya. 3. Menggunakan kalimat baru dalam menggambarkan isi tulisan dengan urutan yang sama seperti teks asli. 4. Menyusun paragraf dalam kalimat tunggal. Caranya dengan meringkas kalimat menjadi frasa dan frasa menjadi kata.